Beberapa hari belakangan ini ramai berita tentang orang-orang yang sedang mengibarkan salah satu bendera bajak laut di anime One Piece, yaitu bendera Jolly Roger. Banyak situs berita memberitakan bahwa keviralan bendera Jolly Roger tersebut menjadi wujud kritik terhadap pemerintahan yang kurang becus dalam mengelola negara. Di satu sisi ada beberapa pejabat juga yang sempat memberikan kritik nih terhadap para warga yang mengibarkan ataupun membuat mural atau lukisan bendera Jolly Roger tersebut. Namun teman-teman, kali ini kita tidak akan membahas tentang berita-berita tersebut ya. Melainkan kita akan membahas makna dari bendera Jolly Roger dalam anime One Piece, sekaligus nilai-nilai yang bisa kita ambil dari beberapa karakter-karakter yang ada di anime One Piece. Tanpa perlu lama-lama, yuk gas bahas. Di dunia One Piece, setiap kelompok bajak laut itu punya benderanya masing-masing. Tapi kenapa sih bendera Luffy dan teman-temannya ini kerasa beda banget? Nah, bendera ini itu sebenarnya bukan cuma simbol kru bajak laut topi jerami aja, tapi juga merupakan simbol keberadaan, mimpi, dan persahabatan mereka. Kita bedah satu persatu aja biar makin jelas. Apa aja makna bendera Jolly Roger? Pada umumnya, gambar tengkorak sering diartikan sebagai bahaya atau kematian. Tapi buat Luffy, ini artinya itu keberanian dalam menghadapi rasa takut. Jadi mereka itu nggak takut menghadapi bahaya demi teman atau impian mereka. Luffy sendiri merupakan karakter yang nggak peduli nih seberapa kuat musuhnya. Yang terpenting dia itu bisa membela teman-teman dan menolong yang sedang kesusahan. Maka dari itu tengkorak di bendera ini memberi arti sebuah keberanian yang tidak ada batas. Kedua, ada tulang menyilang. Nah, tulang ini tuh seringnya juga kan melambangkan kematian ya. Tapi kalau di bendera topi jerami sendiri, ini melambangkan persatuan mereka yang berbeda-beda. Kru ini juga kan berisi macam-macam ya. Ada ahli pedang, ada seorang navigator, ada koki, ada dokter, sampai musisi juga ada. Nah, meskipun beda-beda, mereka semua bersatu, saling dukung, saling membantu juga. Ikatan mereka itu juga sudah seperti layaknya keluarga lah. Tulang yang menyilang ini juga akhirnya jadi pengingat kalau mereka itu satu tim yang gak bisa dipisahin. Eiichiro Oda selaku pencipta dari serial One Piece sendiri memberikan interpretasi yang lebih personal dan lebih positif. Nah, dalam kasus Luffy ini, Jolly Roger-nya itu menampilkan sebuah topi jerami juga yang melambangkan impiannya untuk menjadi raja bajak laut. Ia percaya bahwa impiannya tersebut hidup di dalam dirinya. Bahkan jika suatu saat tubuhnya itu tidak mampu untuk bergerak lagi. Gambar topi jerami tersebut juga menjadi sebuah simbol janji nih dan warisan dari Shanks, atau yang dikenal oleh beberapa fans One Piece itu Akagami, si rambut merah. Shanks sendiri itu sebenarnya seorang kapten bajak laut yang pernah menjadi penyelamat Luffy saat Luffy itu tenggelam. Jadi pada momen tersebut Luffy itu berjanji akan mengembalikan topi tersebut ketika ia sudah menjadi raja bajak laut. Pada intinya bendera ini itu gabungan dari 3 hal penting. Pertama, keberanian, persatuan, dan sebuah impian. Gak heran kalau bendera ini punya makna yang dalam banget. Semangat mereka yang pantang menyerah. Nah, selain bendera yang bikin kita kagum sama kru bajak laut topi jerami, ada semangat mereka yang pantang menyerah. Mereka itu contoh nyata dari orang-orang yang gak pernah menyerah meskipun udah jatuh berkali-kali. Contoh yang pertama itu ada si Zoro, si ahli pedang. Nah, Zoro sendiri itu rela menanggung semua rasa sakit si Luffy sampai hampir mati loh. Kenapa? Ya karena dia itu setia sama kaptennya, sama temannya, dan janji untuk tidak akan kalah sampai jadi pendekar pedang yang terbaik. Lanjut ada si Nami,
sang navigator atau pemandu. Di masa lalu, Nami pernah dikhianati oleh teman-temannya yang akhirnya memberinya rasa trauma. Namun Luffy berhasil meyakinkan Nami bahwa ketakutan itu memanglah harus dilawan. Nah, akhirnya di sini Nami pun mencoba meminta pertolongan kepada Luffy dan teman-temannya. Di sini Nami akhirnya mampu menunjukkan bahwa rasa takut itu sebenarnya bisa dilawan, dan tak lupa juga dengan dukungan dari teman-temannya. Lanjut ada si Sanji ataupun chef koki di kru topi jerami. Sama dengan yang lainnya, dia itu juga rela berkorban demi teman-teman kru topi jerami. Ia itu bersedia meninggalkan kru, menikah dengan orang yang tidak ia cintai, dan bahkan membiarkan dirinya itu dipukuli hingga babak belur, asalkan teman-temannya itu bisa selamat. Baginya penderitaannya sendiri itu tidak sebanding dengan satupun luka di tubuh nakamanya. Tetapi Luffy selaku kapten dari kru topi jerami itu tidak pernah membiarkan hal tersebut terwujud. Dengan tegas dan penuh emosi, Luffy pun menolak pengorbanan dari Sanji. Pengorbanan Sanji ini menjadi sebuah wujud kasih sayangnya terhadap teman-temannya. Pada dasarnya, mereka semua pernah jatuh, pernah juga putus asa, pernah gagal. Tapi mereka selalu bangkit demi impian masing-masing dan demi teman-teman mereka. Itulah yang namanya kesetiaan dan loyalitas yang bisa kita contoh. Jadi teman-teman, kenapa sih banyak orang menjadi penonton setia serial One Piece? Ya karena di balik petualangan seru menjadi seorang bajak laut tersebut ada pelajaran hidup yang berharga, bahkan bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Mereka ngajarin kita kalau punya mimpi besar itu nggak salah. Mereka juga ngajarin kita untuk setia sama teman, pantang menyerah, dan lain-lain. Bendera mereka itu juga bukan cuma simbol bajak laut, itu juga sebuah simbol kebebasan untuk bermimpi, bebas dari rasa takut, bebas untuk jadi diri sendiri, dan hal tersebut semuanya itu merupakan hal penting dalam menjadi seorang manusia. Nah, mungkin setelah melihat video ini kita bisa jadi tahu ya, kalaupun bendera Jolly Roger ini bukan cuma selembar kain biasa. Selayaknya bendera pada umumnya, ia bukan hanya sekedar bendera kematian, melainkan sebuah simbol kehidupan, keberanian, dan sebuah impian. Bendera ini mengikat kru bajak laut sebagai satu keluarga yang berlayar bersama menuju impian mereka melawan segala rintangan yang ada. Jadi teman-teman, atau mungkin kita sekarang sebut nakama aja ya. Kira-kira apa sih momen paling berkesan dari kru topi jerami yang bikin kalian itu suka dan semangat buat ngikutin perjalanan si Luffy untuk menjadi raja bajak laut? Mungkin nakama bisa share yuk di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like and subscribe dan nyalain notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Aku berpesan untuk para nakama yang ada di luar sana nih, tetap semangat dan berani bermimpi. Mari kita berlayar.